Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amba'ad. Sebelumnya, saya atas nama Ali Kram, NIM 10528110514, program studi bimbingan konseling dan pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Islam dosen pengampu Dr. Bunda Mesil, yang dimana tugas pada kali ini tuh berbentuk wawancara mengenai tentang keterkaitan antara emosi dan spiritual. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah mewawancarai seseorang. Jadi wawancara pertama itu dia menceritakan, seseorang ini menceritakan bahwasanya kerap kali dia dibully di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya dia sering dibully. Jadi orang-orang yang dibully itu sering mengalami stres dan depresi dan kehilangan kepercayaan diri. Jadi ketika orang sudah kehilangan kepercayaan dirinya, maka akan banyak hal-hal yang timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dia akan merasa dikucilkan, gitu. Dan ketika orang merasa terkucilkan, dia akan susah untuk berbaur di sekitarnya, dan susah untuk mendapatkan pengetahuan yang dia inginkan, gitu. Jadi bagaimana supaya kita terhindar, bagaimana saat kita menghadapi bully itu? Jadi kita harus fokus pada kekuatan diri. Kita mengembangkan keterampilan dan mencari lingkungan positif. Jadi kita harus mencari lingkungan positif yang bisa menerima kita apa adanya, begitu. Kemudian kalau kita bawa dalam konsep spiritual, kita harus bertawakal dan bersabar, percaya pada Allah dan bersabar menghadapi ujian yang diberikan, gitu teman-teman. Kemudian tak lupa kita untuk doa dan berzikir, mendekatkan diri pada Allah untuk mencari kekuatan. Kemudian kita juga bisa mencari dukungan, berbicara dengan orang yang orang dipercaya atau ahli dari psikologi, gitu. Kemudian wawancara kedua itu masalahnya itu dia berupa dia susah tidur. Jadi kenapa seseorang itu biasa susah tidur? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Mungkin dia keseringan begadang dan lain-lain sebagainya. Jadi bagaimana supaya kita mudah dalam tidur, lebih gampang dalam tidur? Itu ada beberapa cara itu berbaur spiritual. Itu seperti sebelum tidur itu baiknya kita membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an, minimal kita membaca surah Al-Mulk atau ayat-ayat pendek yang bisa menenangkan pikiran kita. Kemudian tak lupa kita berzikir dan beristighfar, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau istighfar atau subhanallah. Kemudian tawakal, percaya bahwa Allah mengatur semuanya, bantu lepaskan pikiran berat yang ada di pikiran kita. Kemudian baiknya sebelum tidur kita berwudu. Kemudian dalam posisi baring kita posisi miring ke kanan, itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, barangkali ketika kita melakukan sunnah-sunnah Nabi itu kita bisa membuat kita lebih mudah untuk tidur, teman-teman. Kemudian adapun wawancara ketiga itu dia mengenai tentang dia memiliki masalah itu dia suka marah, teman-teman. Jadi orang-orang yang gampang marah itu sering dipicu oleh stres, frustasi, emosi tak terkendalikan. Jadi ketika emosi sudah terkendalikan, mudah marah, itu akan potensinya kita akan melakukan kekerasan, teman-teman, atau kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Jadi kita harus memang kita harus mengontrol diri kita, gitu teman-teman. Jadi apa langkah yang mesti kita ambil? Jadi ada pendekatan spiritualnya itu seperti pertama itu ketika kita mungkin mau marah, kita harus baik-baik beristighfar dan berzikir, mengingat Allah untuk menenangkan hatinya kita, gitu. Kemudian
kalau kita lagi marah, kita harus tahan sejenak itu, seperti ambil napas dalam-dalam itu sampai 10 sebelum merespon gitu. Kemudian tak lupa baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon perlindungan dari setan, gitu teman-teman. Jadi ketika dan baiknya ketika kita marah, kita harus menghindari hal-hal yang bisa memicu kita buat marah, gitu. Kita harus menghindari hal-hal yang bisa memicu kita untuk marah. Nah, kenapa? Ketika kita gampang marah, maka akan ada banyak konsekuensi yang akan kita dapatkan, teman-teman. Jadi kita harus bisa lebih mengontrol dirinya kita agar kita tidak mudah marah, gitu. Paling tidak kita bersifat dan berzikir, kemudian berdoa agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.